Fajar. Halo Bu Bos. Bu Bos, gawat Bu Bos. Ada 3 orang polisi di resto kita Bu Bos. Dan mereka membawa surat perintah penyidikan. Mau ngapain mereka di sana? Ya mereka mau ngecek itu CCTV yang mengarah ke TKP. Masa iya mau ngecek zodiak saya sih Bu Bos? Ya kamu halangin dong Jeremy, gimana sih? Saya ini owner restoran itu, saya nggak di sana sekarang. Bu Bos, nggak segampang itu Bu Bos. Nanti kalau saya protes, saya dianggap menghalang-halangi. Saya dan Bu Bos nanti dianggap tidak kooperatif dan berusaha untuk menyembunyikan bukti. Terus kalau saya yang terancam gimana? Bu Bos tenang aja deh ya. Justru kita bisa manfaatin situasi ini Bu Bos. Maksudnya gimana coba? Ada untungnya juga Bu Bos. Bonita mencuri rekaman CCTV yang udah dia pindahin ke flash disk. Nah, nanti Bu Bos bilang aja sama polisi, wah, rekaman CCTV saya dicuri oleh seseorang. Dan mereka tuh nggak bodoh. Emangnya bakal segampang itu mereka percaya? Ya dicoba aja dulu kali Bu Bos. Enteng banget Rahang kamu ngomong ya. Kalau saya yang kena gimana? Ini jalan yang paling aman Bu Bos. Semoga aja semuanya berjalan lancar. Asalkan Bu Bos ya bisa memberikan alasan kepada polisi. Seperti itu. Oke, tapi saya nggak mau tahu. Gimana pun caranya kita bisa manfaatin situasi ini. Untuk menghancurkan Nabila. Main mati-matiin aja. Udah kelar apa belum sih polisinya? Aku makin gak sabar lihat Nabila masuk penjara lagi. Dia harus bisa membusuk kelamaan di sel tahanan. Biar Raya yang kurang ajar itu mati kutuk. Dan gak berani ganggu aku. Dan kebahagiaan aku lagi sama Mas Arka. Aku minta maaf ya Mbak, aku belum sempat ke rumah kamu. Gak apa-apa Kak, aku udah dengar soal kematian Bonita. Aku turut berduka cita ya. Makasih ya Mbak. Aku ngerasa bersalah banget sama kamu. Karena Mbak Bonita yang pegang bukti kalau kamu gak bersalah. Malah sekarang udah gak ada sama kita. Aku mau coba ngomong sama Mas Arga buat cabut laporannya juga percuma Mbak. Mas Arga udah gak mau dengerin omongan aku. Aku juga gak nyangka sih kenapa Mas Arga tega ngelaporin aku. Tapi aku percaya, cepat atau lambat masalah aku ini pasti akan cepat selesai kan? Iya Mbak. Wilda itu licik banget. Kita gak pernah tahu apa rencana dia selanjutnya untuk menjatuhkan kamu. Tapi aku yakin kalau kematian almarhum Mbak Bonita itu pasti ada hubungannya sama Wilda. Karena Pak Firman itu bilang kalau dia sempat ngeliat Mbak Bonita pingsan di dalam mobilnya Mas Jeremy. Mungkin mereka tahu kalau Mbak Bonita udah ngambil rekaman CCTV-nya. Dan akhirnya mereka mau melenyapkan Mbak Bonita supaya nggak bocor soal kasus ini. Ya Mas Firman juga udah cerita soal dugaan itu. Tapi apa Mas Arga tahu soal ini? Kalau itu aku nggak tahu Mbak. Aku udah nggak komunikasi lagi sama Mas Arga. Aku kecewa banget sama dia. Dan pasti Wilda juga gak mau cerita soal ini ke Mas Arga. Aku benar-benar kehilangan sosok Mas Arga, Mbak. Tapi aku tetap aja lebih ngerasa bersalah kalau aku ngecewain kamu lagi. Aku gak mau mengulang kesalahan yang sama dan aku gak mau membuat diri aku sendiri merasa bersalah. Itu makanya aku gak pernah mau untuk ngasih tahu kasus penggelapan dana itu ke polisi Kak. Karena aku tahu kamu tuh nggak pernah ada niat untuk khianatin aku. Tapi perusahaan kan udah rugi banyak Mbak. Apa kamu nggak mau usut kasus ini? Kita nggak bisa ngadepin Wilda dengan cara yang biasa. Aku akan terus usut kasus ini tanpa ngelibatin kamu dan juga polisi. Ya udah aku langsung pamit ya Kak. Aku harus ke kantor polisi untuk wajib lapor. Ya, aku antar ke depan ya Mbak. Kami mau bertanya perihal CCTV yang ada di restoran Bu Hilda yang mengarah ke TKP.
Setelah kami melakukan pengecekan ke ruang CCTV, tidak ada rekaman sama sekali. Di mana rekaman itu? Padahal rekaman itu sangat penting untuk kami mengusut kasus ini. Iya, Pak. Restoran saya memang memiliki CCTV yang mengarah langsung ke TKP. Tapi setelah saya cek, flash disk yang biasa kami gunakan untuk menyimpan rekaman CCTV itu hilang. Apa ada seseorang yang Ibu curigai? Saya bukan curiga sih, Pak. Tapi saya yakin banget. Bonita karyawan saya yang ngambil flash disk itu. Dia udah tega mengkhianati saya, Pak. Waktu itu, saya sempat mergokin dia langsung. Dia mengunci dirinya dalam restoran saya. Pada hari flash disk saya hilang. Saudari Bonita yang baru meninggal itu. Astaga, Iya, saya baru tahu, Pak, kalau Bonita meninggal. Bonita itu meninggal karena kecelakaan, Bu Wilda. Tapi saya yakin banget, Pak, kalau Bonita itu kerja sama Nabila untuk menghilangkan bukti-bukti dalam CCTV itu. Karena dalam rekaman CCTV itu jelas terbukti kalau Nabila yang udah mencelakai saya, Pak, dia bersalah. Dia sengaja menghilangkan bukti-bukti itu. Karena saya yakin dia mau menghambat proses penyelidikan ini. Apakah keterangan dari Ibu Wilda ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Bisa, Pak. Saya mohon. Tolong usut kasus ini, Pak, sampai tuntas. Karena Nabila udah bikin saya sampai koma. Kami akan mengusut kasus ini. Terima kasih keterangan dari Bu Wilda. Apabila kami membutuhkan keterangan lebih lanjut, nanti Bu Wilda akan kami panggil. Saya siap untuk memberikan keterangan apapun yang Bapak butuhkan. Sekali lagi, terima kasih atas keterangan. Pak, Aku akan membuat hidup kamu menderita, Nabila. gimana Bu Bos? Aman terkendali? Kamu gak usah meragukan saya. Saya dengan mudah bisa memutarbalikkan fakta dan bikin polisi itu percaya sama fitnahan saya pada Nabila. Kan, itu berkat ide saya sebagai aspek yang berbakti dan berbudi luhur. Bu Bos belum tentu punya kepikiran sampai ke situ, ya kan? Harusnya Bu Bos berterima kasih pada saya yang punya ide yang brilian dan cemerlang. Hai! Bisa ya kamu ketawa? Padahal gara-gara kamu kita kehilangan flash disk itu. Kalau tiba-tiba flash disknya di Nabila gimana? Bisa kebalik semuanya, berantakan semua rencana saya. Kamu mikir gak sih? Kamu kalau kerja itu pakai otak, jangan ceroboh. Kamu tuh bukan apa-apa kalau gak ada saya. Bisa-bisanya Bu Bos meremehkan aku. Padahal aku udah melakukan dan berkorban banyak hal untuk dia. Alright. Saya juga bisa buktikan kalau Bu Bos gak bisa hidup tanpa saya. Saya gak peduli sama omongan kamu.